Assalamualaikum warahmatullahi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Terima kasih kepada Pak Aris dan tim High in Care yang malam ini ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan beberapa mungkin kita bisa sharing ilmu sih lebih tepatnya karena buat saya sendiri saya pun masih terus belajar ya teman-teman semua alhamdulillah dan hari ini kita bisa bertemu saling bertukar informasi demikian. Ya, Insya Allah hari ini saya akan memberikan materi tentang persalinan Maryam ya. Mohon izin untuk share screen. Hmm, Ya, sudah terlihat Pak? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, materi hari ini saya beri judul Tarbiyah Kehamilan, Hikmah Kisah Maryam, Persalinan Penuh Syukur dan Barokah. Kenapa saya beri judul seperti ini? Karena sekarang begitu banyak ya proses-proses persalinan yang mungkin kita lihat karena media sosial yang luar biasa ada di hadapan kita dan hari ini kita melihat begitu banyak orang yang men-share gitu ya proses persalinannya atau teknik-teknik persalinannya yang eh, yang mungkin minim nyeri tanpa rasa sakit tanpa robekan mungkin itu ya yang menjadikan kita mungkin tertarik gitu mungkin ibu-ibu saya lihat di sini juga banyak bapak-bapak tertarik untuk bisa merasakan bagaimana proses persalinan yang tidak sakit, proses persalinan yang tidak dijahit gitu, proses persalinan yang bisa tersenyum sampai pembukaan 10 bahkan mungkin sampai apa ngeden pun hanya tiup-tiup begitu ya. Nah, jadi Masya Allah ya, begitu beragamnya informasi yang sampai ke kita, itu membuat kita mungkin kalau banyak ibu hamil yang datang ke saya itu jadi kebanjiran informasi. Bahkan beberapa ibu hamil sampai harus apa ya, mencari ini yang benar yang seperti apa. Nah, kita mencoba belajar ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hari ini bersama di forum Zoom malam ini, kita mencoba mencari sebetulnya persalinan seperti apa sih ya yang sebaiknya seorang muslimah itu jalani atau lakukan ya. Baik, lanjut selanjutnya adalah kita menyadari siklus hidup kita gitu ya. Kalau kita sendiri kan eh, apa dalam Al-Qur'an gitu sudah disebutkan bagaimana penciptaan manusia, kemudian akhirnya kita akan kembali ke Allah gitu ya, ada kematian. Walaupun kalau saya sebut di sini ya, saya tanda panah ini saya taruh di old age. Sebetulnya memang bisa terjadi dimanapun di sini kita bisa gugur, di bayi juga bisa ada kematian bayi gitu ya. Kemudian di anak-anak atau di remaja atau di apa namanya di dewasa gitu. Jadi ada ada apa namanya tujuan yang pasti yaitu kematian yang ini kemudian membuat kita berpikir mungkin berbeda dengan mungkin agama-agama lain ya yang nanti setelah setelah mati itu seperti apa ya mungkin kalau saya sendiri belajar di apa karena saya pernah punya latar belakang filsafat gitu ada yang mengatakan nanti matinya itu seperti jam jam dinding yang sudah kehabisan baterai ya udah gitu aja gitu ya. Lalu kemana? Tidak bisa menjawab. Nah, sementara kita akan menjawab ini kemana? Kalau kita ketahui kan perjalanan kita masih jauh. Nah, oh, kok Bu Bidan ngomongin soal ini ya, soal ini karena ini penting untuk mengetahui. Kemudian kita yang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kemudian mengikuti semua tren yang ada, ataukah kita memang lurus terhadap dengan apa yang akan kita bawa nanti di ini ya, di setelah kehidupan dunia ini, gitu. Kemudian masuk ke rasa-rasa dalam persalinan. Setiap ibu yang datang ke dalam proses persalinan ya salah satunya di klinik saya itu mengalami banyak eh, apa namanya banyak rasa ya ada takut ya takut nanti robek misalnya ya perineumnya robek dan itu semacam saya melihat bahkan semacam dijadikan tren gitu ya kalau robek itu nggak keren gitu ya nah atau khawatir khawatir nanti bayinya ada apa-apa dan ini memang menguasai pikiran hampir sebagian besar ibu.
khawatir nanti janinnya ada apa-apa ya. Atau rasa sakit kontraksi yang luar biasa, Masya Allah ya, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan secara normal atau mungkin pernah merasakan kontraksi yang luar biasa. Luar biasa ya. Jadi bisa bisa membayangkan sakit yang luar biasa ya. Kemudian ada rasa malu, malu kalau auratnya terbuka, malu kalau ada kotoran yang keluar, atau malu kalau nanti harus disesar gitu ya, karena merasa tidak sempurna menjadi seorang ibu. Nah, ya, ada juga rasa tidak sabar karena apa? Rasa sakitnya memang luar biasa. Disitulah mungkin peran peran suami, peran pendamping persalinan untuk memberikan kekuatan. Kemudian ada rasa lelah, lemas. Ibu hamil, ibu yang sedang bersalin itu nanti mungkin tidak bisa tidur berhari-hari. Ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 2 minggu. Ya, kalau proses persalinannya lama, lelah, lemas karena nggak doyan makan. Nggak jarang sekali saya apa namanya mendampingi persalinan seorang ibu masih mau makan di proses kontraksinya, dan ini memerlukan eh, trik dan tips pastinya. Nah ya, begitu ya. Dan tapi sebagian besar ibu kadang-kadang sudah mendahulukan prasangkanya gitu ya, nanti pasti gitu ya, saya pasti disesar karena badan saya kecil misalnya, kan seperti itu. Atau duh, saya nggak kuat ya rasa sakitnya. Kayaknya apa, saya nyerah saja karena memang rasa sakit yang didengar dari berita tetangga, kakak, ibu gitu ya, atau adiknya yang sudah duluan gitu, atau bibinya mengatakan bahwa rasa sakitnya luar biasa. Bahkan mungkin dalam kondisi tertentu saya melihat keluarga pun karena melihat reaksi ibu dalam persalinan yang luar biasa, kadang-kadang keluarga ya udah Bu, ini disesar aja deh gitu ya, dirujuk aja begitu ya. Nah, ini yang apa namanya, kita bisa belajar bersama malam ini mudah-mudahan ya. Nah, kita bicara dulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ya. Dari Piliteri tahun 2003 di buku Keperawatan Maternitas itu ada PSW, ini jalan lahir ya, ini passenger itu adalah janinnya yang ada dalam perut ibu. Kemudian power itu adalah kekuatan kontraksi atau apa namanya, kekuatan ibu juga. Kemudian psikis dan posisi ya. Semuanya ini mempengaruhi persalinan ya, ya. Kemudian ada Ina Megaskin. Ina Megaskin ini adalah ketua DONA ya. Dia memberikan 7P. Ada posisi, ada psikis, ada penolong persalinannya, ada tempat persalinan, ada masyarakat, ada politik. Politik dia mempengaruhi proses persalinan, kemudian prosedur dan pressure. Ya, ya, semua secara ini memang mempengaruhi proses persalinan ya. Tempat bersalin itu, bagaimana tempat bersalin itu bisa memberikan ketenangan atau malah membuat suasana hati ibu menjadi tidak tenang. Atau politik ya, politik misalnya BPJS menanggung mau sampai berapa ya sekarang? Anak ketiga atau anak keempat? Saya nggak tahu nih ya. Saya lupa. Saya nggak begitu fokus ke sana. Nah, ketika kelahiran anak kelima, mungkin yang tidak ditanggung BPJS lebih risau, mungkin karena nanti takutnya biaya dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin politik juga kalau ketika ber-KB gitu ya. Kalau di lahiran di sana harus pasang IUD misalnya, atau harus ketika sudah anak sekian nanti harus di apa namanya, eh steril misalnya ya, steril anak sekian dengan usia sekian harus steril misalnya, seperti itu. Itu menjadikan ibu jadi lebih mikir ketika dalam proses persalinannya. Nah, kemudian dari persalinan Maria menambahkan 3 lagi, ada pray, positif, dan purpose. Pray itu adalah ibadah kita pastinya ya, walaupun tidak ada jaminan juga akan lebih lancar. Maksudnya persalinannya lancar sekali tidak, tapi minimal ada hati yang rela menjalani dengan ikhlas, dengan sabar, merasakan bahwa memang Allah itu maha segalanya gitu ya. Kemudian positif, positif di sini ketika ibu menjaga prasangkanya kepada Allah selama kehamilan, juga selama persalinan, ya. Positifnya ibu, kemudian perkembangan janin dan bayi juga positif. Artinya bahwa meskipun terdapat mungkin ada kesulitan, ada sesuatu yang kurang pas menurut medis, tapi ibu bisa menerima gitu ya. Kemudian ada purpose, tujuannya. Jadi memang penguatan tujuan ini. Jadi ini juga penting ya saya sampaikan, ini mumpung juga mungkin ada bapak-bapak gitu ya, bisa disampaikan kepada bapak-bapak yang lain gitu ya, ketika di ruang periksa dalam proses apa namanya pemeriksaan kehamilan itu kan biasanya suami hadir ya.
Nah, ketika saya sampaikan, Bapak ada yang mau ditanyakan gitu kan? Apa yang mau disampaikan untuk tentang ke istrinya? Nah, sebagian besar suami itu mengatakan nggak ada Bu, kan yang ngerasain kehamilan istri saya. Jadi saya ya ngikutin aja apa maunya. Nah, di sini yang mungkin perlu kita apa ya em, eh, tekankan gitu ya, karena memang suami itu kan nanti menjadi walinya, menjadi kalau dalam proses persalinan nanti yang tanda tangan semua itu suami. Nah, bagaimana dalam kehamilan ini suami juga tetap menjaga kesehatan istrinya. Di samping itu yang paling penting lagi adalah menjaga bagaimana istrinya tetap dalam jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim ya, di jalan tauhid. Jadi tidak keluar gitu ya, karena memang hamil ini begitu banyak godaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ya. Begitu banyak godaan dalam kehamilan ini. eh yang sana sedang tren yoga, yang situ sedang tren hipno. Sehingga ini bisa jadi membuat ibu katanya dengan dengan olahraga itu menjadikan persalinan lebih lancar. Katanya dengan kata-kata yang seperti ini kita lebih kuat menjalani persalinan dan kehamilan gitu ya. Jadi seorang ibu itu sebetulnya dalam kehamilan itu sering sekali terombang-ambing ya, karena memang hormonal gitu ya, karena memang luar biasa ya, beban yang bertambah-tambah itu membuat ibu em, eh, bingung kadang-kadang ya, ini kenapa selalu ada keluhan, di trimester 1 ada keluhan seperti ini, trimester 2 sudah agak aman, trimester 3 ada eh, semakin bertambah keluhannya, semakin ada ya. Ini membuat ibu seperti kalau ibu tidak punya pegangan, itu seperti orang yang ini gimana? Sehingga sekarang ya kita dapati ketika sekarang apa namanya orang lagi concern dengan masalah mental health, ya ternyata permasalahan baby blues, depresi postpartum atau psikosa postpartum meningkat gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah memang dari gizinya, apakah dari informasi yang diketahui ibu, atau dari yang mana gitu ya? Ini yang apa namanya yang perlu kita sama-sama perhatikan dan kita coba ya untuk kemudian memberikan kepada ibu hamil yang datang ke klinik, atau saya sebagai bidan atau tetangga, saudara untuk bisa memberikan penguatan. Karena di sini ada masyarakat. Ternyata masyarakat itu juga mempengaruhi proses persalinan. Bagaimana opini mungkin ya, atau opini atau dugaan atau mungkin kadang-kadang sepele saja seorang ibu hamil lewat ya, kemudian kita langsung memberikan apa namanya kata-kata yang mungkin buat kita itu kan biasa aja ya. Oh perutnya udah besar ya, kok nggak lahir-lahir? Yang lain yang sana itu kayaknya kecil udah lahir loh, kok kamu belum lahir? Itu akan jadi pikiran buat ibu hamil. Jadi memang bagaimana kita sama-sama mendukung supaya ibu hamil ini tetap tenang, tetap bahagia ya, kan disebutkan ya ibu hamil itu harus bahagia ya, ya walaupun memang tidak mungkin lepas dari permasalahan, tapi bagaimana ibu hamil ini dikuatkan untuk syukurnya dari rasa sakit yang semakin sakit, beban yang bertambah-tambah itu menguatkan rasa syukurnya ya. Ya, lanjut. Nah, ini latar belakang persalinan Maryam. Pertama karena kita berpegang pada Al-Qur'an yang lengkap dan terjaga. Masya Allah ya. Ketika dulu saya menggali apa menjadi seorang bidan itu em, apa yang saya cari ya? Apa yang saya cari ketika saya mendampingi seorang ibu dalam persalinan? Apakah apa medis itu ada jaminan semua selamat? Walaupun kita bicara tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi, tidak ada jaminan untuk selamat kan? Tidak ada jaminan gitu ya. Maka kita kembali ke Al-Qur'an karena memang itu tujuan kita ya, tujuan kita hamil dan bersalin itu kan kemana nantinya gitu ya. Jadi tidak asal hamil, mungkin tidak asal bersalin, tapi kita tahu ya generasi yang akan dilahirkan ini akan dibawa kemana ya, dan kita muslim terbesar di dunia, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saya sendiri mempunyai petugas ya, punya kewajiban untuk membersamai ibu-ibu hamil yang datang ke tempat saya untuk sama-sama kita membentuk apa generasi yang kuat di kemudian hari, dan itu dimulai dari, kalau saya sendiri kalau saya profesi saya sebagai bidan ya saya mulai dari kehamilan yang sehat gitu ya, dari promil yang baik gitu ya, bagaimana promilnya tidak asal-asalan, mungkin promil harus ke orang pintar gitu ya, orang pintar yang seperti apa gitu ya. Jadi bersama ibu-ibu hamil ini yang notabene sebagian besar mayoritas Islam itu jalan yang insya Allah lebih baik gitu ya, karena kita pengen sama-sama, kok saya sampaikan kita sama-sama pengen selamat gitu ya, tidak ada yang nggak pengen selamat dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah
di Al-Quran itu ya kita belajar bagaimana persalinan yang fisiologis gitu kan. Karena Maryam juga tidak divakum, tidak dipacu gitu, tidak sesar gitu kan. Jadi fisiologis dan aman. Dan insya Allah itu apa namanya bisa kita lihat ya dalam proses persalinan Maryam. Nah, ini surat Maryam ayat surat ke-19 ya, ayat 22 sampai 26 ini bukan apa namanya bukan tafsir ya, tapi bagaimana kita melihat bagaimana di ayat 22 itu Maryam itu tentang kehamilannya, menjaga dirinya dan menjaga lingkungannya. Karena tadi saya sampaikan ya, ibu hamil itu ternyata sangat mudah eh eh, sensitif ya, sensitif, mudah terombang-ambing dengan ucapan orang, dengan masukan gitu ya. Jadi kita berupaya ibu hamil tidak boleh sakit gitu ya. Kemarin saya mendapatkan satu jurnal yang mengatakan ternyata ibu hamil yang batuk pilek itu dalam penelitian itu ya, setelah diteliti sekian ini didapati anak-anaknya di 25 tahun, 30 tahun kemudian itu bisa menjadi schizofren. Ya. Subhanallah ya, ternyata batuk pilek yang kita anggap biasa saja itu ternyata bisa berefek pada kesehatan mental seorang anak yang dilahirkan. Jadi kita pengen kan ibu hamil itu sehat, ibu hamil itu enggak bahagia. Nah ini kan kita menjaganya bersama ya, karena bukan eh, tugas bersama pastinya. Kemudian tentang persalinan, tentang rasa sakit ya, tentang bersyukur ya. Jadi yang paling banyak digembar-gemborkan sekarang adalah persalinan tanpa rasa sakit. Ya, padahal kita kalau melihat apa namanya kita melihat bagaimana Maryam ya, ibunda Maryam itu kan em, sakit ya, merasakan rasa sakit juga. Jadi kenapa harus dihilangkan rasa sakit itu? Itu yang saya mulai bertanya-tanya kenapa rasa sakit itu harus dihilangkan gitu ya. Padahal rasa sakit itu membuat ketergantungan kita kepada Allah lebih ya. Seorang ibu, seorang perempuan belajar untuk bergantung kepada Allah mulai dari mungkin mungkin mulai dari persalinan itu, bahwa rasa sakitnya itu rasa 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 yang luar biasanya itu memang fisiologis, secara secara kesehatan itu, secara medis itu kan fisiologis ya. Apa namanya, reaksi dari hormon dalam tubuh, kemudian dari apa namanya, kontraksi, dari adanya hipoksia itu kan memang menimbulkan rasa sakit yang fisiologis, bukan sesuatu yang harus dihilangkan ya. Maka dengan rasa syukur itu Allah tambah nikmatnya. Jadi rasa sakit itu akan menjadi nikmat ketika kita bersyukur ya. Kemudian di ayat 24 tentang kami ya, tentang pendamping persalinan, bagaimana kami mendampingi para ibu dengan di proses persalinan yang tanda kutip menyakitkan itu ya. Mohon maaf mungkin saya agak vulgar karena saya tidak pengen memang ibu terlena dengan kata-kata persalinan itu nikmat, tapi bagaimana ibu mempersiapkan diri untuk berjihad ya. Kalau kita tahu di depan itu ada ladang amal yang luar biasa, ada ladang jihad yang luar biasa, kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan nanti menghadapi rasa sakit bersama Allah ya. Bukan kemudian untuk itu nikmat ya, tanpa jadi ada semacam loncatan logika kalau bilang rasa sakit itu langsung jadi nikmat. Tapi ada jembatan adalah rasa syukur ketika ibu dalam persalinan, jembatannya adalah bersyukur. Kemudian di proses persalinan ya, ada keyakinan sempurna kepada Allah. Kemudian bagaimana ini apa namanya, kalau ini kurma ya, jadi memang kalau kita dari medis itu harus ada evidence base-nya gitu. Kurma itu ternyata alhamdulillah saya sendiri sudah meneliti bisa membantu pembukaan lebih cepat lagi dalam persalinan. Ya, di masa nifas makan dan minumlah dan sedikit bicara karena ibu sedang lelah, ibu sedang kehabisan tenaga ya. Kalau saya melihatkan karena saya melihat sendiri dalam ruang persalinan itu, ibu habis berjuang gitu ya, berhari-hari tidak tidur, tidak makan gitu ya, makan pun hanya sedikit sekali, mungkin hanya minum saja. Ibu hanya ketika selesai bersalin, ibu butuh asupan. Makan dan minumlah dan persedikit mengeluarkan energi. Jadi tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak. Mungkin kalau bicara itu murojaah gitu ya. Kemudian apa namanya? Zikir itu pada saat bayi IMD di perut ibu. Ya. Selanjutnya kalau belajar dari Maryam ya, semua dalam persalinan itu, dalam ibu yang bersalin, keluarga dan kami gitu ya, dalam hal ini adalah penolong pendamping persalinannya, kita pengen selamat ya. Selamatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia
tidak ada hal yang membuat kita tersangkut dengan masalah. Ya, kami secara medis juga kami harus mengupayakan setiap bayi lahir dengan selamat, setiap ibu selamat dalam melahirkannya. Karena secara dunia mau nggak mau kita juga ada evaluasinya, ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita tidak ingin ada eh, hal-hal yang nanti membuat persalinan ini akan berjalan tidak lancar. Kita pengen HB ibu bagus. Bagaimana caranya? Penuhi gizinya. Kurma salah satunya juga gitu ya. Jadi memang kenapa kemudian ibu hamil itu diperiksa supaya kita tahu kondisinya. Ya, kita tahu kondisinya. Sehingga bisa memberikan rencana rencana apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ini setelah tahu hasil pemeriksaannya, ya, karena setiap pekan kan berbeda apa yang diberikan oleh bidan atau dokter untuk menghasilkan nanti supaya persalinannya berjalan lancar, ya, secara dunia seperti itu. Jadi selamatnya kita di dunia, ibu tidak mengalami perdarahan, bayinya juga tidak langsung menangis, ya, tidak asfiksi gitu. Dan kita juga selamat gitu ya. Saya juga mempertanggungjawabkan ibu juga laporan karena kami kan juga harus laporan, ya, laporan ya sehat selamat tidak ada masalah gitu ya. Kemudian yang selamat kedua yang tidak boleh ya harus tetap diingat adalah selamat di akhirat, bahwa apa yang kita lakukan selama proses kehamilan dan persalinan itu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Insya Allah kita pengennya di akhirat itu adalah ke surga. Di dunia ini semakin bertambah kesolihan. Masya Allah dari setiap proses persalinan yang terjadi gitu ya. Saya sendiri melihat bagaimana Allah itu luar biasa gitu ya. Allah yang mengeluarkan janin dari perut ibunya. Itu selalu ketika keluar ya kepala dari jalan lahir itu, kemudian jalan lahir langsung mengecil, ya, langsung mengecil dan kembali seperti semula, itu Masya Allah. Ya, tidak ada teknologi sehebat itu di dunia ini. Hanya Allah yang bisa mengeluarkan dan mengembalikan seperti semula. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin seperti semula artinya bahwa dia mengecil lagi gitu. Kalau mungkin tidak seperti waktu gadis tentunya ya, karena ada beberapa perubahan dalam diri ibu setelah persalinan. Ya, kesolihan itu tentu ada pada diri ya, diri ibu yang sedang bersalin, diri bapak gitu yang sedang kemudian menjadi seorang ayah gitu ya, atau dari bidan atau dokternya yang menyaksikan betapa luar biasanya proses persalinan itu, ya, kemudian keluarganya menjadi keluarga yang ya dibawa untuk lebih yakin lagi kepada Allah, dan itu akan berimbas juga kepada lingkungan, ya. Nah, kemudian kita bicara tentang kurma karena salah satu yang dikatakan dalam surat Maryam adalah kurma, ya. Jadi tentang kurma, the perfect fruit, multivitamin alami. Masya Allah ya, kurma ini bisa untuk naikin HB, kemudian juga bisa memperlancar proses persalinan. Pembukaannya lebih cepat, insya Allah dengan kurma. Ya, nih isi kurma ini ya, Masya Allah luar biasa. Jadi makanan yang sudah sudah lengkap, ya. Ada makronutrien dan mikronutrien yang ada dalam kurma itu sudah lengkap. Ada yang mengatakan 22 makronutrien dan mikronutrien, ada yang mengatakan 27. Ya, tergantung dari kurma apa yang dilihat, yang dicari isinya gitu, yang dicari kandungannya. Baik. Kemudian tentang sholat ya, Masya Allah luar biasa. Jadi apa hikmah seorang ibu hamil itu tidak diberikan haid gitu ya, karena kalau haid kan pasti nggak haid nggak hamil ya, walaupun ada ya tapi itu jarang sekali ibu hamil yang tetap haid atau mengeluarkan darah setiap bulannya, ada, tapi itu sangat jarang. Nah, hikmahnya adalah Masya Allah supaya disempurnakan sholatnya. Ya, ibu hamil itu betul-betul butuh sholat ini. Kalau sholat ini sudah bagus, Masya Allah ya, saya katakan nggak usah pakai senam-senam yang aneh-aneh gitu dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, dan kita terlalu silau dengan gerakan-gerakan yang luar biasa di sana gitu ya. Sementara dalam Islam sendiri kita punya gerakan yang luar biasa yang Allah malaikat langsung ajarkan kepada Rasulullah, ya, yang diturunkan untuk kita memang. Dan itu pasti gerakan yang sederhana tapi banyak manfaatnya. Sementara kita sendiri saat ini mungkin lebih terpukau dengan gerakan-gerakan yang
nggak susah digunakan, ya. Mungkin juga harus menggunakan alat-alat tertentu, ya. Tapi kita lebih terpukau dengan itu. Kadang-kadang saya, subhanallah ya, manusia itu ketika diberi kemudahan, nyarinya kesulitan, gitu ya. Sudah diberikan salat untuk setiap hari kita bertemu Allah gitu dalam salat kita. Kita bisa mengadukan permasalahan kita, tapi carinya kembali lagi ke yoga, kembali lagi ke hipno gitu ya. Padahal salat ini sudah mencakup semuanya insya Allah ya. Ya. Kemudian tentang ruku dan sujud ini masya Allah ya salah satu gerakan yang jadi saya sebetulnya ini untuk mengcounter sebetulnya untuk mengcounter apa hal-hal di luar sana yang tidak sesuai dengan Islam. Saya membuat senam Maryam gitu ya, namanya senam Maryam. Itu adalah sebetulnya gerakan-gerakan salat. Jadi promosi utamanya adalah mengembalikan ibu untuk kembali ke sholat lagi. Ibu nggak usah pergi kemana-mana. Ibu nggak usah harus keluar rumah gitu ya. Karena sholat itu dilakukan di dalam rumah dan perempuan sebaik-baiknya di dalam rumah. Ibu nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di dalam rumah ibu sudah bisa mendapatkan semuanya dengan sholat ibu. Gitu ya. Nah, dengan sakit punggung gitu kan, semakin membesarnya kehamilan, ibu akan merasakan punggung yang semakin ada keluhan di punggung dan pinggang ya. Nah, ternyata dengan ruku, insya Allah bisa dibantu keluhannya gitu ya. Dengan ruku ini ternyata bisa mengembalikan tulang-tulang ke ruasnya kembali dengan gerakan yang sederhana saja. Tidak harus mungkin headstand gitu ya atau split ya yang mungkin jarang orang yang bisa melakukannya dengan hanya seperti ini. Insya Allah kita bisa membantu tubuh kita untuk lebih seimbang gitu ya. Nah, kemudian juga untuk janin presbu atau posisi sunsang. Apa yang harus dilakukan yaitu sujud ya. Sujud ini membantu posisi bayi janin untuk kepalanya memutar ya, memutar ke bawah. Jadi ke daerah panggul. Ya. Kemudian kalau untuk jahitan perineum, nah ini karena juga sedang tren sekarang ya, ibu-ibu sekarang kalau bicara takut dijahit gitu ya, takut dijahit ya kita berusaha supaya nggak robek gitu ya. Dengan apa? Dengan menjaga makanannya. Makanannya harus dijaga, kurangi yang 5P, pengawet, pengenyal, sampai pembungkus makanan berbahaya gitu ya. Itu akan membantu supaya jaringan tubuh tidak gampang robek gitu, tidak gampang robek, jadi terjaga. Kemudian juga bisa melakukan pijat perineum, ya, pijat perineum, ya. Bisa dibantu oleh suaminya gitu ya. Nanti bisa menghubungi mungkin bidan terdekat untuk bagaimana atau bisa melihat di YouTube. Ya. Tapi ternyata ya duduk tawaruk ya, saya ini duduk tawaruk nih ya dengan memasukkan tumit kaki kiri ke dalam vagina atau menekan daerah perineum. Perineum itu daerah antara anus dan vagina yang sering robek dalam persalinan. Nah, itu memberikan efek supaya lebih elastis, lebih lentur gitu. Dan kita lakukannya tanpa sengaja kan ketika dalam sholat gitu kita melakukannya. Nah, jadi walaupun ada beberapa pendapat ya teman-teman, saya bukan ahlinya, tapi ternyata kita bisa lakukan juga yang seperti ini begitu. Nah, ini hikmah duduk tawaruk ya, mencegah munculnya rasa nyeri pada pangkal paha dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kemudian, nah, di Persalinan Maryam sini kita punya kelas Maryam. Kelas Maryam ini adalah untuk mengajarkan 4 materi besar yang diberikan untuk ibu hamil. Sebenarnya materi-materi ini adalah penguatan tauhid utamanya. Jadi kalau ketika seorang ibu hamil bertanya, apa ilmu yang paling penting? Ya, untuk menghadapi persalinan. Maka saya jawab adalah ilmu yang mengajarkan Allah adalah segala-galanya. Ilmu tauhid gitu ya. Akidah yang lurus gitu. Sehingga yang harus ibu datangi sebetulnya adalah kajian-kajian tentang Allah. Ya. Itu yang paling penting, bukan ilmu tentang posisi. Bagaimana posisi yang terbaik? Bagaimana ngeden yang bagus? Bagaimana bernafas dalam persalinan? Bagaimana supaya nggak robek? Bagaimana banyak sekali bagaimana gitu ya. Kalau itu tentang teknik, kalau kita bicara teknik itu hanya 20%. Sebenarnya 80%. Ini menurut penelitian kalau saya sendiri mungkin lebih teknik itu hanya 5% gitu. 95%-nya adalah keyakinan ibu kepada Allah. Itu betul-betul ya, betul-betul Allah bantu gitu ya, betul-betul Allah bantu. Maka dalam kelas Maryam itu yang kita jaga adalah keyakinan ibu.
keyakinan ibu itu harus gitu ya. Bagaimana membentuk keyakinan ibu dalam proses kehamilan itu hanya kepada Allah. Kemudian nutrisi dan bergerak ini hanya tadi 20% aja atau mungkin hanya 5% aja. Nah, kalau kayak saya sekali suka apa ya? Sering sekali bicara kalau tentang nutrisi ini kita belajar dari ibu-ibu di jalur Gaza di Palestina. Mereka ibu-ibu yang hidup di kota yang terisolir, terblokade udah puluhan tahun gitu, tapi mereka melahirkan anak-anak mungkin kembar satu, kembar dua, kembar tiga, kembar empat dalam kondisi perang, dalam kondisi nutrisi yang tidak cukup, listrik yang kurang, air yang terbatas, ya. Tapi mereka melahirkan anak-anak dengan kondisi yang luar biasa, ya, benar-benar memang tanah yang diberkahi gitu ya di Syam gitu kan, ya. Luar biasa ya. Itu menjadikan kita ternyata hati yang luar biasa pasrah kepada Allah, ya, tidak perlu juga hanya nutrisi, maksudnya kalau kita di sini bicara tentang stunting gitu ya, bahwa nanti ibu yang kurang protein, kurang bla 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 bla, ya ternyata masya Allah gitu ya, Allah mudahkan di sana, Allah mudahkan di sana ibu-ibu di sana untuk bisa bersalin normal dalam kondisi yang sangat terbatas, ya. Kemudian bergeraklah mencari ilmu, bergeraklah tubuh ibu, ya semakin tua kehamilan ibu harus semakin bergerak, tidak. Ya, ini yang saya mungkin agak apa ya, pada generasi sekarang ya, ketika ada istilah mager, istilah kaum rebahan ya, ini akan berimbas juga pada proses persalinan nantinya. Sementara sekarang juga sudah ada proses persalinan SCRAX misalnya yang minim sakit gitu ya. Sebetulnya kan bukan minim sakit, sakitnya tetap ada tapi diberi obat dengan dosis yang tidak yang terus gitu ya, dosis sebelum sakit dikasih obat, sebelum sakit dikasih obat sehingga ibu sudah bisa bergerak sebelum yang biasanya dulu 3 hari sekarang 6 jam sudah bisa bergerak gitu ya. Nah, pikirkan pasti ada konsekuensi dari hal itu gitu ya. Nah, dari ini kita inginnya gitu ibu-ibu semua itu nanti akan tidak pernah mengkhawatirkan rasa sakit. Itu yang ini kenapa saya jadikan salah satu jargon persalinan Maryam, karena rasa sakit ini seperti momok ya buat ibu. Sehingga ibu menghalalkan segala cara supaya nggak sakit, supaya tidak merasakan capek, lelah gitu ya, pengennya cepet aja. Nah, ya mungkin ini juga sinkron dengan kondisi sekarang ya. Pengennya nggak sakit, tapi tidak melakukan apapun juga gitu, ya. Kemudian melahirkan kesolihan pada diri ibu tadi yang sudah saya sampaikan, pada diri apa namanya keluarga dan masyarakat. Ya. Nah, ini senam Maryam ya, teratur, yakin dan lakukan dengan benar tanpa buru-buru. Sebetulnya cukuplah sholat bagimu. Ya. Kita ada senam Maryam, ada senam nifas. Tapi sebetulnya saya pengen kembali ya, menggiring gitu ibu-ibu. Ayo kita kemana-mana ya, di rumah saja dengan sholat, dengan zikir. Insya Allah sudah selesai gitu ya. Jadi istihad dan ruqyah dengan sholatnya. Nah, kita juga bisa punya lembar mutabaah. Jadi ini apa namanya, ibu hamil bisa membuat lembar mutabaah atau sendiri gitu ya, dengan apa kertas ya di garis-garis. Kemudian apa yang akan dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dilakukan gitu, sehingga bisa nanti mengevaluasi diri bagaimana dengan sholatnya selama hamil, bagaimana dengan gizinya. Nah itu bisa menjadi evaluasi bagi ibu, sehingga ini nanti ini bisa jadi pegangan. Oh ternyata kalau dengan makan apa namanya kurma saya jadi lebih enak, usahanya jadi lebih naik misalnya ya, itu jadi bisa jadi catatan kita, jadi data gitu ya. Kalau sekarang kan orang bicara tentang data itu mahal memang, karena data itu kita cari dari apa namanya, kita dapat dari hal-hal yang kita catat secara teratur gitu ya, yang itu ya. Selanjutnya ini bagaimana tadi purpose, positif dan pre, 3 hal dari persalinan yang mempengaruhi proses persalinan dari persalinan Maryam ya. Tujuan kita adalah Allah ya, mentauhidkan Allah. Sehingga kalau kita sudah tahu tujuan kita, kalau tujuan kita ke Jakarta, kita akan melewati, kalau saya dari Jogja, ya kalau mau ke Jakarta berarti saya harusnya ke arah barat, ya. Kalau saya ke arah timur, berarti saya harus memutar. Walaupun sekarang kalau ke Jakarta, saya ke Jakarta lewat tol ya, saya harus ke timur dulu karena harus ke Solo dulu gitu ya. Karena lewat tolnya masuknya lewat Solo. Sekarang. Nanti kalau sudah ada tol baru mungkin beda lagi. Ya. Nah, kalau sudah tahu tujuan kita adalah melahirkan generasi yang solih dan solihah, tentu kita akan membatasi diri untuk bisa dengan bertemu dengan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari tujuan kita, gitu ya.
Kemudian positif ya, kesehatan ibu dan kesejahteraan perkembangan janin itu positif. Kemudian hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minanas itu bagus gitu ya, dengan kemudian prasangka ibu menjaga prasangkanya. Kemudian yang terakhir adalah ibadahnya ya, menjaga ibadah wajib dan ibadah sunnah. Insya Allah Allah mudahkan hatinya untuk menerima semua ketentuan gitu ya. Karena yang paling penting sekarang itu adalah kita bicara tentang eh, bagaimana kita betul-betul memahami bahwa yang terbaik buat kita adalah apa yang diberikan Allah. Karena sekarang itu begitu banyak protes gitu ya. Kenapa aku terlahir dari orang tua ini dan orang tua itu? Ya, ada apa namanya, inner child gitu. Kenapa aku harus disesar? Kenapa aku begini begitu? Terlalu banyak pertanyaan yang itu untuk masalah-masalah yang sudah terjadi. Ya, kenapa gitu ya? Bahkan sampai menyebabkan sampai depresi gitu ya, karena merasa sudah berusaha. Ya, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi hasilnya masih begini. Ternyata kalau kita merasa sudah berusaha, padahal kita nggak pas lah hasilnya pada Allah, ternyata ya yang rugi kita sendiri, gitu ya. Ya, jadi dengan begini, insya Allah dengan ilmu amal yang ada, kita akan menjalani persalinan yang selamat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, eh, ini apa ya? Berbangga sebagai seorang Muslim gitu ya. Saksikanlah bahwa aku seorang Muslim. Ya, kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka sedikit pun gitu ya, karena kita punya punya yang terbaik ya. Saya pernah ketika saya belajar salah satu ilmu yang sekarang saya baru membuka diri ya untuk belajar tentang bagaimana proses gerak gitu ya. Saya belajar sebagai optimalisasi posisi janin gitu. Kemudian ditanya oleh salah satu mentornya, kenapa Bu Mugi mau belajar ilmu ini gitu ya? Kenapa? Padahal Ibu Mugi tinggal di Jawa, yang notabene itu sudah terkenal lemah lembut gitu ya, tidak apa namanya, kalau persalinan itu kan anteng, tiba-tiba lahir aja gitu ya, tiba-tiba lahir aja ya. Eh, dan juga sebagian besar Muslim ya, sebagian besar bahkan mungkin 90%, 99% yang datang ke tempat saya juga Muslim gitu ya. Muslim itu sudah lebih tenang gitu ya. Sementara ilmu-ilmu yang ada di barat sana gitu ya, yang kita kita serap dari barat sana itu karena mereka tidak punya hal yang bisa dipegang dalam persalinan. Mau baca apa? Oh, nggak ada bacaannya, maka mereka mencarilah hipno misalnya ya, untuk membuat lebih sehat. Aku kuat, aku yakin aku bisa, bayiku akan membantuku, gitu ya. Atau juga eh, karena mereka merasa kesakitan yang luar biasa, mereka menciptakan gerakan-gerakan tertentu supaya bisa menahan, lebih fokus kepada gerakan. Padahal kita punya sholat yang luar biasa. Jadi sebetulnya buat apa kita kemudian mencontoh hal-hal yang di luar sana yang dasarnya saja nggak jelas, salah gitu ya, salah. Jadi kita sudah punya pegangan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya sudah kita lakukan. Sesederhana itu, tapi masih mencari yang sulit. Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Ya, terima kasih Bu atas materinya. Dan ini apa ya, menarik sekali ya Bu menurut saya. Apalagi tahun kemarin itu kan saya juga sempat menyaksikan istri itu waktu melahirkan. Dan memang rasanya waktu menemani itu gimana ya? Oh, Masya Allah sekali lah perjuangannya. Apalagi berbicara tentang ini ya Bu ya. Berbicara tentang sakit saat melahirkan. Ini kan sudah sekarang ini kan sudah banyak inovasi bagaimana kalau melahirkan supaya tidak sakit. Baik itu melahirkan saat di kolam dan lain sebagainya. Padahal kalau kata Ustadz saya itu katanya justru sakit saat melahirkan itu merupakan nikmat tersendiri bagi ibu hamil. Apalagi ketika anak tersebut telah lahir. Dan Iya, katanya ketika lahir tersebut nanti emosional anak dan ibu itu akan sudah terjalin. Begitu ya Bu ya. betul, insya Allah betul. Ya, Nah, ini mungkin dari peserta yang lain sudah banyak pertanyaan. Apakah dari para peserta ada yang ingin bertanya secara langsung? Mungkin bisa raise hand, angkat tangan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung?
Monggo Bapak Ibu. Wah, kayaknya ini sudah pada jelas ya Bu ya. Sampai para peserta nggak ada yang nanya. Saya nanya ke Pak. Oke, monggo Bu. Bisa aktifkan kameranya mungkin. Ya, kenalkan saya Yuli ya dari Pekanbaru. Eh, Ibu, saya mau nanya, bagaimana kalau persalinan atau kehamilan di usia yang lebih dari 45 tahun, terus kalau secara medis pasti dibilangin penuh risiko ya. Tapi ini persalinan yang misalnya ke-7 atau ke-8. Iya. Itu bagaimana menurut Ibu trik-trik agar kita safety di usia-usia senja tapi ingin masih memiliki anak. Terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallahu khair. Ya, baik. Langsung dijawab ini, Pak. Iya, bisa langsung. Iya, baik. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Ya, karena kalau bicara soal rezeki anak ini kita tidak bisa apa tanda kutip menolak gitu ya. Karena kita mungkin sudah menjaraki gitu ya. Ternyata alhamdulillah diberi lagi ketika di usia sudah mungkin di atas 45. Ini sudah risiko tinggi sekali kalau menurut medis ya. Menurut medis sudah ini sudah nggak boleh gitu. Karena kalau dari medis di atas 35 tahun sudah dianggap beresiko. Ya, ini karena ya saya jelaskan dulu mungkin sebelumnya karena memang pada saat mulai di usia 32 tahun itu tubuh kita sudah mulai mengalami penuaan-penuaan tanda kutip bahwa kita sudah mulai menghadapi ya proses-proses yang sudah tidak seperti seperti di apa namanya di bawah 30 begitu. Nah, makanya di 35 kemudian dikatakan apa namanya usia risiko rentan untuk persalinan. Namun ketika saya melihat ternyata ini untuk anak lebih pada anak pertama juga. Jadi usahakan memang kalau bisa walaupun kita tidak bisa juga masalah jodoh gitu ya. Melahirkan anak pertama itu di bawah 35 ya. 35 atau sudah mulai dari umur 20 tahun itu sudah mulai. Nah, anak-anak selanjutnya kehamilan selanjutnya itu sebetulnya lebih aman walaupun juga kalau dari hasil penelitian lagi nanti di atas 40 tahun ada resiko lagi untuk anak-anak yang melahirkan anak-anak yang Down syndrome ya walau alam kalau kita bilang itu kalau kita dari kacamata syar'i pasti itu adalah ujian dari Allah. Nah, bagaimana kemudian tips dan trik ketika kita hamil di usia di atas 45 tahun? Yang pertama adalah mempersiapkan psikis pasti karena psikis ini ya apa hati gitu ya hati kalau saya bilang saya lebih suka sebenarnya menyebutkan hati karena eh, pasti yang terjadi karena saya sedang sedang mendampingi ini persalinan kehamilan seorang ibu 46 tahun ya. Itu mendapatkan banyak hal apa kalau bisa dibilang hal negatif mungkinnya dari masyarakat sekitar. Jadi yang wah 46 kok hamil gitu ya. Kok sudah ini udah tua, kok gimana sih? Kok nggak dijaga bla 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 ibunya yang down. Walaupun ibunya sebetulnya sudah siap, ya meskipun ini tidak direncanakan, tapi ibunya ya kalau hamil ya sudah gitu ya. Tapi mendengar perkataan masyarakat ternyata ini sangat sekitar gitu ya. Ternyata ini sangat apa namanya membuat ibu down gitu ya. Jadi sampai sebenarnya saya yang paling down itu menghadapi perkataan sekitar Bu ya gitu. Padahal saya insya Allah ya insya Allah siap karena Allah sudah memberikan gitu ya. Jadi kita sendiri kemudian sebagai masyarakat berkaca ya, apakah kita bagian dari masyarakat yang membuat down itu? Karena sudah termakan bahwa 35 di atas 35 tahun sudah tidak boleh hamil, sudah resiko dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah kasih ya, bismillah gitu ya. Nah, yang disiapkan adalah hatinya. Ya, pertama bahwa kita tidak bisa mengkontor manusia lainnya untuk terus mendukung kita. Kitalah yang kemudian menjaga hati untuk terus mengingat Allah supaya karena Allah pasti berikan bukan tanpa maksud begitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri. Artinya di sini adalah bagaimana ibu memberikan ya asupan-asupan yang sehat gitu ya, makanan-makanan yang bagus gitu kepada calon bayi gitu ya dengan memberikan makanan yang bagus ya. Pasti banyak ilmunya mungkin dari dokter Meti kemarin sudah Masya Allah ya dokter ilmunya itu sudah banyak yang diberikan.
Ya, jadi bukan mustahil hal itu terjadi. Makan kemudian tetap meskipun dengan pertambahan usia kita tetap harus menyeimbangkan gerak gitu ya, tetap bergerak, tetap apa namanya tadi mencari ilmu supaya Allah berikan kemudahan nanti dalam proses persalinannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau kita bicara tentang kehamilan dalam Al-Quran, ada tiga kehamilan yang disebutkan. Maryam, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, kemudian istrinya Nabi Zakaria. Ya, dua kehamilan ini kan terjadi di usia yang tidak muda, tapi ternyata Allah Allah ceritakan gitu kan, bisa terjadi gitu ya, insya Allah. Jadi eh, jangan khawatir gitu ya, insya Allah pasti ada jalan, dan terutama dari Allah pasti memberikan hikmah di balik semuanya. Tipsnya ya tadi ya, kuatkan hati dan siapkan diri. Begitu, Pak? Ya, Sedikit Ibu semoga mau nanya lagi. Ye, Pandangan ini, bagaimana dengan organ rahim kita? Apakah masih siap itu dengan usia begitu, dengan kehamilan yang pernah 6 kali dan pernah dilakukan kuret karena eh, BO ya, karena BO 2 kali. ya, Menurut Ibu bagaimana kondisi rahim dengan usia yang di atas 45 tahun? ya. Tepatnya sih sekitar 48 tahun. Oh gitu. Ini belum hamil atau sudah hamil ya Bu ya? Artinya kalau Allah sudah memberikan kehamilan, saya apa ya? Ini saya dapatkan. Belum, Oh belum belum. Ibu. Oh baru Jadi persiapan berarti ya? eh, sudah ini eh udah pernah melahirkan 6 kali dan kuret 2 kali. Ya. Jadi Dan kalau masih saat pengen hamil sekali lagi. oh gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi yang saya ketahui, kehamilan itu terjadi ketika kondisi ibu memang sedang sehat, ya, dan insya Allah janin yang ada itu janin yang bagus. Jadi berarti kalau sehat itu fungsi rahimnya bagus. Jadi kalau sudah misalnya mau hamil, ya dipersiapkan dulu tubuhnya untuk bisa apa namanya tadi ya, mengandung dengan keadaan kondisi yang sehat. Artinya tadi kita berharap ibu itu tidak sakit, ya, tidak sakit dalam selama kehamilannya. Sakit tadi ya, flu, batuk itu pun kalau bisa tidak, demam itu tidak gitu ya. Selama kehamilan diupayakan tidak. Kemudian tidak digembirakan hatinya walaupun apapun yang terjadi. Nah, ini yang memang harus ibu mintakan ya sama Allah untuk digembirakan hatinya, dikuatkan fisiknya gitu. Jadi untuk rahimnya, insya Allah kalau terjadi kehamilan itu ya masih berfungsi, masih bagus, dan insya Allah kalau masih bisa haid ya itu masih apa ya, masih bagus, masih paten gitu ya, nggak bukan apa namanya masih berfungsi sesuai tujuannya begitu, Bu. Itu Bu. Baik Bu Bidan, jazakillah khairan pencerahannya. Ya. Baik. ya mungkin lagi dari ada Bu Eka Susanti, mungkin mau bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Bidan. Seperti materi yang Bu Bidan tadi sampaikan, kaitannya dengan kesehatan ibu selama hamil, diusahakan bagaimana tidak boleh kena flu, batuk karena dikhawatirkan nantinya berdampak pada kejiwaannya sampai kepada skizofrenia gitu ya. Ya, Itu dan eh, sepanjang di PBI ilmu yang saya terima itu untuk bekam trimester pertama itu kan salah satu yang diusahakan dihindari gitu ya, Bu Bidan. Terus pada trimester keberapa dan di titik mana untuk
bekam pada ibu hamil yang sebaiknya dilakukan, itu yang pertama. Dan kedua, kalaupun toh pada saat persiapan sebelum hamil, dalam artiannya dia tidak program hamil, tapi persiapan untuk menuju kehamilan itu sebaiknya dilakukan bekam rutin seperti biasa atau bekam seperti bekam di titik mana dan waktunya itu kapan begitu. Terima kasih Bu Bidan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih kepada nurse ini ya, Bu Eka Susanti. Baik. Ya, Eh, Sebetulnya kalau hari ini kita tidak banyak membahas bekam ya, karena ini spesialisasinya Pak Aris mungkin ya. oh Seperti yang gitu. disampaikan mungkin tentang promil kemarin ya, bagaimana puasa, kemudian nanti bekamnya di hari keberapa, itu Masya Allah tuh ya. Itu saya berikan juga kepada pasien-pasien saya dan Alhamdulillah beberapa ada yang dikaruniai itu ya kehamilan Masya Allah ya. Jadi kalau soal seperti itu nanti mungkin Pak Aris bisa bantu jawab ya. Mungkin di grup bisa dibantu jawab. Tapi setidaknya memang kalau di trimester pertama itu memang kan diminimalkan ya untuk kecuali dalam keadaan darurat gitu ya untuk bekam. Tapi kalau misalnya ini bisa dibantu juga dengan menjaga kondisi ibu dari makanan dan hatinya gitu ya. Bagaimana ibu hamil trimester pertama itu kan keluhannya mual muntah, lemes gitu ya. Mungkin kalau dibekam juga mungkin tambah lemes nanti kalau kalau ibu tidak siap gitu kan. Jadi akan lebih baik kalau mungkin dibantu dulu dengan makanan ya, makanan karena ibu butuh makanan. Tapi kalaupun ibu mual muntah sekali gitu ya, mual muntah sekali, ya kita bantu dengan bagaimana ibu bisa puasa yang bagus gitu ya. Misalnya dengan asupan-asupan yang hanya eh, kurma misalnya. Kalau saya untuk ibu hamil yang mual muntah sekali gitu ya, makanlah sedikit tapi sering. Sedikitnya seperti apa? Setiap ibu beda-beda ya. Jadi memang karena permasalahan ibu hamil ini sangat personal, kita harus tahu betul-betul apa yang terjadi pada seorang ibu gitu ya. Jadi apa yang ibu itu ceritakan, apa yang ibu itu rasakan, kemudian kita berikan saran ya. Dan yang kita evaluasi kemudian nanti setelah dia datang atau kita minta untuk memberitahu kita kalau ada sesuatu yang terjadi lagi. Jadi gitu sih. Nurse Eka ya atas apa namanya pertanyaan saya mungkin tidak banyak membantu nanti minta bantuan Pak Aris nanti ya untuk bisa menjawab Baik, baik, baik. pertanyaannya. Begitu? Baik, baik. Terima Iya, kasih. baik, Ya. sama-sama. Nah, mungkin pertanyaan sedikit melenceng ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau sependek pengetahuan saya itu yang pernah Pak Ari sampaikan, kalau nggak salah titik yang dianjurkan pada saat ibu itu hamil itu di titik al-warid dan kotanul alawi. Dan mungkin lebih jelasnya Bu Ners Eka bisa menghubungi panitia bekam harmoni dan insya Allah besok nanti akan dibahas terkait tentang Iya. bekam promil. Ya, Baik, baik. ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin Bu Rozia ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Bidan. Kalau saya sendiri sih, alhamdulillah ya sudah apa namanya sudah hatam melahirkan karena saya alhamdulillah dikaruniai anak 6. Masya Nomor Allah. 1, 2, 3 itu normal, 4, 5, 6 sesar. Nah, pertanyaan saya adalah gini, mohon maaf ada sedikit, saya tuh orangnya kepo dan selalu membahas segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Nah, saya itu memiliki anak paling kecil itu 3,5 besarnya, itu paling kecil, yang paling besar 4,8. Masya Allah. Nah, iya memang besar-besar gitu. Jadi ketika punya cucu kecil gitu 3, berapa ya kecil banget gitu. Nah, terus gini, mohon maaf pengalaman saya pada saat itu, apa yang terjadi pada saya saat itu saya tanyakan kenapa harus dijahit dan tadi disobek gitu kan ya. Tadi Bu Bidan juga mengatakan seperti itu. Katanya pengalaman sebelum perkembangan dunia kedokteran itu banyak kematian pada saat melahirkan dan bahkan untuk anak saya, jadi saya sesar itu
yang pertama itu anak keempat, 4, 5, 6 itu saya sesar, Bu Bidan. Dalam rentang 1 tahun 1 kali. Jadi 3 tahun melahirkan secara sesar 3 kali gitu kan. Nah, pada saat itu sebenarnya saya berusaha untuk bertahan normal gitu ya. Dan apa namanya, memang betul nggak tahu kenapa di rumah sakit itu kok pas samping saya banget itu kan nangis itu. Terus itu kenapa sus gitu kan ke suster. Itu Bu, makanya nggak mau sesar. Akhirnya bayinya melahirkan meninggal katanya gitu ya Allah. Akhirnya kan saya takut gitu kan. Iya. Sudah takut trauma akhirnya sesar juga. Nah, hal-hal yang semacam ini terjadi pada saya banyak sekali kan kayak roller coaster lah pada saat masa-masa melahirkan. Dan alhamdulillah saya mempunyai anak perempuan 4. Yang saya akan tanyakan nanti adalah bagaimana saya sebagai seorang ibu mempersiapkan anak-anak saya kelak pada saat mengalami proses kehamilan atau mau hamil, kan psikisnya harus dipersiapkan ya. Jangan seperti saya yang pada saat itu saya banyak belajar padahal dari buku-buku tentang hamil dan lain-lain. Tapi karena terlalu tebal kali ya dan pengalaman nggak ada yang ngasih ini akhirnya ya udah alur saya kehidupannya seperti itu. Alhamdulillah saya mendapatkan menantu apa namanya perawat, jadi saya agak tenang. Nah, anak 4 perempuan gitu untuk menghadapinya seperti itu. Ini saya menyimak tadi terkait masa Maryam ini cukup menarik ya, di mana ruhiyah ditingkatkan. Nah, pertanyaan saya adalah gini, apa namanya, mohon mungkin dijelaskan gambaran secara rinci untuk apa namanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh persalinan Maryam itu sendiri seperti apa supaya kami mendapatkan gambaran. Dan untuk mendapatkan persalinan Maryam itu apakah sudah ada di seluruh Indonesia atau hanya di tempat Bu Bidan saja. Kemudian apa namanya, mungkin itu aja ya. Terima kasih Bu Bidan. Iya, baik. Terima kasih Bu Hoziah. Di mana Ibu? Kenapa? Di mana tinggalnya Bu? Saya di Curug Bojongsari, Kota Depok, Oh, Masya Allah. Iya. Jawa Barat. Iya. Ini karena saya lihat kok jauh-jauh nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hoziah Baik, sama-sama. atas pertanyaannya. Masya Allah nih ya. Sudah pernah merasakan 3 kali normal, 3 kali sesar ya. Mantap ini. Pengalaman yang luar biasa. Dan bayinya besar-besar 4,8. 4,8 yang nomor berapa Bu? Ya, Ibu kurang ini suaranya. Iya, anak keempat. Anak keempat, Masya Allah. Itu Iya. yang pertama kali disesar ya. Iya, 4,8. Ini kasihan ini akhirnya jadi kayak buat dibully-bully sama adik-adiknya. Gara-gara Mbak katanya, jadinya Umi sesar katanya gitu. Kasihan juga. Masya Allah ya. Iya. Jadi baik ya. Ini mempersiapkan perempuan gitu ya untuk menjadi ibu gitu ya Bu Iya. mungkin ya. Jadi usaha kita Iya. bagaimana. Jadi memang kalau tahun lalu workshop kami di Persalinan Maryam, jadi sekalian dia menjawab juga bahwa Persalinan Maryam itu sudah ada juga di beberapa bidan yang mengikuti workshopnya. Belum di 24 belum di banyak 34 provinsi ya, tapi beberapa provinsi sudah ada juga. Walaupun demikian, saya sih sebetulnya lebih apa namanya pada proses ibu ini, proses persalinan ini dipersiapkan oleh seorang perempuan ini kan sejak awal. Kalau kita melihat siklusnya gitu kan sudah dipersiapkan sejak bayi gitu ya, perempuan bayi ya. Jadi dari bayi perempuan bagaimana seorang ibu menjaga. Jadi seperti siklus yang muter terus gitu ya. Dalam kehamilan ibunya tetap menjaga dirinya tadi supaya tidak sakit, supaya tetap sehat, supaya tetap bersyukur. Kemudian bersalin dengan apa ya? Kalau saya bilang sedang sesar atau normal itu kita bicara tentang bagaimana takdir Allah ya. Jadi menerima. Jadi bagaimanapun menerima ini adalah bagian yang terbaik daripada menyesali bahwa harus sesar atau normal. Itu bukan sesuatu buat saya. Artinya sesar itu adalah juga salah satu jalan yang diberikan Allah untuk melahirkan bayinya dengan selamat, pasti dua-duanya gitu kan. Karena pengen kita selamat semua gitu ya. Ya. Kemudian di proses anak ini tumbuh gitu ya. Proses anak ini tumbuh tercukupi semua proses apa namanya? Tumbuh kembangnya gitu ya. Tumbuh dengan sehat, baik, kemudian mencapai apa namanya?
akil baliknya, dia mengalami menstruasi yang pertama, dia menjaga kebersihan tubuhnya, kemudian terus berkembang ya sampai kemudian di masa remaja, kemudian masa dewasa muda dan dewasa tua. Nah, memang yang karena ini lingkaran seperti terus gitu ya, maka kita harus menekankan di mana gitu ya. Nah, kalau kemarin di amanat workshop 2023 kemarin saya meminta kepada ibu-ibu bidan yang ikut itu untuk menekankan pada remaja putri sekarang ini. Ya. Karena remaja putri ini yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu, mungkin pasnya itu sekarang di remaja putri sekarang ini ya yang kami melihat gitu ya. Karena remaja putri rentan terhadap anemia. Angka anemia tinggi sekali pada remaja putri karena mengalami haid, jajanan sekarang yang kurang mendukung gitu ya. Ibu mungkin kita lihat sendiri jajanan sekarang ya, kulineran sekarang isinya cuman terigu gitu ya, gula yang gitu ya, itu sama sekali tidak mendukung kesehatan seorang perempuan gitu. Jadi bagaimana seorang remaja itu terjaga dari anemia misalnya gitu. Jadi tubuhnya tetap sehat, dia juga tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik ya. Kemudian remaja sekarang pegangannya kan HP gitu ya, tapi HP-nya tidak dipakai untuk mengunduh hal-hal yang atau melihat hal-hal yang bermanfaat untuk kesehatannya ya. Yang dilihat mungkin dan HP ini membuat dia lebih mager. Jadi kaum rebahan benar-benar gitu ya. Sementara kalau saya sampaikan tadi, Bu, seorang ibu hamil kalau semakin tua kehamilannya harus banyak bergerak, jalan, jongkok, berdiri, naik turun tangga. Kalau masih kuat ngapa-ngapain, sudah lakukan semua sendiri. Karena ibu hamil bukan orang yang sakit, tapi orang yang sedang mendapatkan amanah yang luar biasa. Ya, jadi harus terus bergerak. Dengan bergerak ini dia akan cepat mempercepat proses persalinan insya Allah nantinya. Sementara di remaja perempuan kita yang pegangannya HP, bangun pagi aja susah ya Bu ya. Ya, ngeri gitu ya, kadang-kadang bangun pagi aja ini harus dibangunkan karena dia sudah main HP sampai jam 1 malam sehingga pagi itu susah banget di HP dibangunkan. Atau setelah subuh tidur lagi. Itu yang terjadi pada remaja putri kita. Makannya nanti langsung makan berat, maksudnya gorengan dan lain sebagainya gitu ya, apa yang di sekolah ada seblak dan sebagainya gitu. Ini bagaimana gitu ya, makanya saya kemudian memulai pada remaja putri, bagaimana kita memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tentang gizi itu kepada remaja putri, sehingga dengan itu kan dia sudah bisa berpikir. Kalau anak-anak mungkin belum bisa berpikir bagaimana dia menjaga tubuhnya, tapi remaja putri dengan kemudian diberikan pengetahuan itu sudah bisa berpikir bagaimana dia untuk membentuk dirinya yang lebih sehat supaya anak-anaknya nanti dimudahkan dalam persaingannya dan lain sebagainya gitu ya. Itu Bu ya untuk persiapan mempersiapkan mungkin ya remaja putri kita supaya bisa menjalani kehamilan dan persalinan yang nyaman gitu kalau katanya ya sekarang gitu. Gitu Bu Hosia, apa ini sudah bisa terjawab atau bagaimana? Edukasi yang mempersiapkan kehamilan, maksudnya yang udah usia kayak anak saya kan ada 2 yang sudah lulus kuliah ya, otomatis itu jujur dengan apa yang saya rasakan sendiri dan saya berusaha untuk memiliki kesimpulan, belum ada kesimpulan karena saya merasakan keduanya gitu ya, dan ini sebuah solusi yang luar biasa. Ini persalinan ini mungkin bisa dipopulerkan di seluruh Indonesia dan mungkin ada maksudnya Bu Bidan bisa menjelaskan kelebihan dari persalinan kalian itu seperti apa? Oh iya, kelebihan ya. Ya, baik. Baik Ibu, tadi sedikit menjawab untuk menambahi ya. Kalau mungkin yang sudah selesai kuliah seperti apa? Kan mereka juga masih masuk di remaja ya. Mungkin bisa diikutkan sekolah kegiatan-kegiatan pranikah gitu ya. Ada kan sekolah pranikah sekarang gitu ya. Karena juga saya beberapa kali mengisi sekolah-sekolah pranikah itu, Masya Allah antusiasme untuk belajar remaja putri luar biasa. Ya, untuk tahu bagaimana sih proses persalinan. Oh, sakitnya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Karena kadang-kadang pernikahan itu terjadi begitu saja apa adanya. Ya, tanpa ilmu ya yang penting ya meneruskan siklus ya. Habis selesai kuliah ya nikah gitu ya. Jadi tidak disiapkan ibu ini
seorang anak perempuan ini bisa paham bahwa kadang pun kita sebagai ibu mungkin luput untuk memberitahu nanti nak akan terjadi seperti ini gitu ya. Kadang-kadang kita juga sudah aduh dia udah tahu lah gitu ya. Nah, mungkin bisa diikutkan dengan sekolah-sekolah pranikah yang sekarang insya Allah beberapa ustadz, beberapa masjid yang saya tahu juga sudah mengadakan gitu. Kemudian untuk kelebihan persalinan Maryam sendiri, pertama karena kita berangkat di zaman sekarang dengan tren rasa sakit yang ini ya, rasa sakit yang harus dihilangkan ya, macam banyak mungkin ya ibu. Gimana Bu? Diminimalisir paling enggak memang sekarang Iya, dan dihilangkan betul. nah itu apa namanya? Saya jadi waktu itu betul-betul ini karena saya merasakan 5 kali juga ya, saya 5 kali melahirkan normal gitu. Apa bisa ya, saya bilang gitu. Sampai saya memang saya mencoba betul-betul beberapa metode. Saya bilang ternyata memang tidak semudah itu gitu ya, karena Allah berikan ini sebagai rasa yang normal, fisiologis. Kalau dalam medis kita mengatakannya fisiologis. Dihilangkan sesuatu, apakah itu tidak akan menghilangkan manfaatnya? Manfaat dalam arti kesehatan, bahwa dengan proses persalinan yang sakit, dengan membaurnya hormon gitu ya, maksudnya dengan reaksi hormon, dengan macam-macam itu, dengan kontraksi itu kan memberikan manfaat karena dia normal terjadi. Jadi bukan untuk dihilangkan. Sementara kalau kita mungkin ada yang aktif di medsos, ada persalinan tiup-tiup, ada persalinan minim tanpa rasa sakit, tak ada persalinan bla 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 gitu. Apa tujuannya? Jadi kalau tujuannya itu Allah, ikutin, saya bilang gitu. Tapi kalau tujuannya bukan Allah, buat apa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi kalau bisa dibilang, kami di Persalinan Maryam itu belajar untuk kemudian mendampingi para ibu untuk kembali ke Allah. Ya, apapun yang dilakukan para ibu, maksudnya kami menghadapi para ibu dengan unik ya. Jadi kita menghadapi ibu hamil itu secara personal, setiap ibu berbeda. Tidak ada ibu yang sama plek, itu nggak ada ya. Ibu yang ada ibu yang HB-nya rendah, tapi ada ibu yang ibunya HB-nya tinggi tapi mengalami trauma yang luar biasa. Ada ibu yang trauma luar biasa dan tapi suami mendukung kuat gitu. Jadi pada setiap ibu kita memberikan hal-hal yang berbeda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada ibu yang masih kuat berjalan pada saat proses persalinan, kita berikan treatment. Ya, ibu ayo jalan gini, Bu. Jalannya begini. Atau ibu hanya bisa duduk dalam proses persalinannya, atau hanya bisa tidur merintih. Ya, ayo sebut Allah bagaimana. Jadi kita menghadapi ibu-ibu yang berbeda-berbeda ini bagaimana, kalau kami sendiri bagaimana kemudian mengoptimalkan apa yang terjadi pada ibu pada saat itu. Tidak bisa memaksa dalam satu posisi tertentu. Itu akan menjadi beban buat ibu. Maka yang terbaik buat kita sebagai muslim adalah ke Allah, semua kembali ke Allah, zikirnya, gerakan ini bukan hanya untuk bukan kemudian kita niatkan untuk menurunkan kepala bayi, janin gitu ya, memutar sujud itu untuk memutar, tapi untuk bagaimana Allah memberikan alasan kita bergerak supaya Allah itu memberikan kita jalan untuk kebaikan selanjutnya begitu. Jadi itu yang kita ajarkan. Tidak ada teknik atau teori tertentu yang kami berikan, kecuali bahwa tadi Allah terus gitu. Gitu Ibu. Apakah di PM itu semuanya diarahkan atau terjadi dengan melahirkan secara normal? Gimana Bu? Kurang jelas? PM itu semua ibu yang melahirkan itu secara normal, tidak ada yang sesar. Kita arahkan memang karena persalinan terbaik itu, kalau buat kita ada persalinan yang menggunakan seluruh atribut yang diberikan Allah ya, artinya melewati jalan lahir yang sebetulnya. Kalau itu masih bisa dan tidak ada indikasi lain untuk bisa melakukan sesar, kita upayakan betul-betul untuk normal. Ya, normal. Jadi sejak hamil memang sudah kita berikan bagaimana supaya dengan permasalahan yang ibu hadapi atau kondisi yang ibu alami, ibu bisa bersalin normal, itu kita usahakan begitu Bu. Jadi ya karena memang kalau saya, kompetensi saya sebagai bidan adalah melakukan persalinan normal, ya tidak bisa melakukan persalinan yang tidak normal, maksudnya tidak bisa sesar juga. Ya kita berupaya setiap ibu yang datang itu bisa
bersalin normal. Nah, ini mungkin pesan ya, salah satunya yang saya berikan juga. Upayakan sekali pada anak, upayakan sekali pada anak yang pertama gitu ya. Anak pertama itu sebisa mungkin diupayakan untuk bisa normal. Ya, padahal pada anak pertama ini ibu masih mungkin awam ya, pengalaman pertama, belum tahu apa-apa ya. Mungkin juga banyak sekali ibu-ibu yang masih mager ya, ibu-ibu muda, ibu calon ibu gitu yang masih mager untuk melakukan. Nah, ini yang kita harus kita beri motivasi, kita beri tahu, kita beri ilmu itu untuk bagaimana ibu-ibu anak pertama ini bisa normal. Karena kalau sudah yang pertama ini sesar, yang selanjutnya lagi akan lebih mudah lagi untuk sesar begitu. Begitu Ibu. Semoga terjawab ya, Bu, Satu ya. lagi, Dokter Karena, Bu Bidan, mohon Bu, maaf. Bu. Apa? Mungkin bisa ditanyakan nanti di kolom chat, karena yang lain juga. Baik, oke. butuh waktu Terima bertanya. kasih, terima kasih. Oke. Ya, mungkin dari Bu Melda bisa matikan mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah untuk apa namanya, untuk kesempatan. Bu Bidan, yang mau saya tanyakan, apa penyebab banyaknya darah yang keluar saat melahirkan secara normal, pas ari-arinya ditarik itu darah itu banyak keluar sehingga menyembur gitu, terus gitu kan. Nah, terus yang kedua, adakah dengan kejadian seperti itu menjadi apa namanya, sulitnya untuk mendapatkan kehamilan selanjutnya gitu. Nah, terus pertanyaannya lagi yang ketiga, kenapa kita saat menunggu persalinan itu dibagusin, disuruh posisi miring ke sebelah kiri gitu Bu Bidan. Nah, udah itu aja. Syukran. Iya, baik. Ya. Baik Ibu Melda dari Lampung ya. Baik, yang pertama tadi pada saat plasenta tadi ari-ari gitu ya. Ari-arinya ditarik, kenapa waktu itu kemudian jadi darah banyak yang keluar? Lembur Ya. gitu. Iya, betul Ibu. Jadi memang pada saat itu namanya kita namakan kala 3, ketika proses persalinan terjadi, plasenta ditarik itu, maka itu akan membuat ya plasenta kan tadinya nempel ya Bu ya, nempel di dinding rahim yang dan dia itu isinya adalah pembuluh darah ya. Maksudnya itu pembuluh darahnya akan kita ambil gitu. Jadi yang tadinya itu dia berhubungan dengan akar-akar dari plasenta, kita akan tarik sehingga pembuluh darah ini akan terbuka, pembuluh darah yang di dinding uterus ini ya. Nah, dia akan memancar darahnya. Nah, tapi dengan kontraksi, jadi perut ibu kan masih terasa kencang tuh ketika habis bersalin ya, masih terasa kontraksi, dia akan mengerut sehingga sudah nyembur darahnya, dia akan mengerut dan mengecil. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kami bidan ya salah satu tanda untuk menarik plasenta adalah ketika terjadi semburan darah, Bu, memang. Ya, jadi itu normal yang terjadi itu. Jadi ada semburan darah, kemudian itu plasenta bisa kita tarik dengan pelan-pelan. Gitu. Jadi itu bukan salah satu hal yang bisa menyebabkan, masa tadi yang pertanyaan kedua, kesulitan hamil lagi, bukan itu. Jadi memang itu hal yang normal terjadi adalah perdarahan setelah bayi lahir itu biasanya memang lebih banyak daripada pendarahan sebelum bayi lahir. Karena ada plasenta yang keluar yang menyebabkan tadi pembuluh darahnya terbuka sehingga darah itu memancar keluar. Itu ya Bu, pertanyaan 1, 2 sudah saya jawab. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi ya? Yang ketiga Pak, Bu? Miring kiri. Oh ya, miring kiri. Iya. Kenapa miring kiri? Ya, kalau dari medis miring kiri itu tidak menekan vena yang membawa darah yang berisi oksigen dan gizi ya, nutrisi kepada janin. Jadi kalau ibu miring kiri itu menurut medis itu membantu ya, pertama penurunan kepala lebih cepat karena memang posisi ya. Jadi ini sebetulnya kalau kami dalam kalau belajar optimal maternal posisi gitu, kita harus tahu janin itu punggungnya di kanan atau di kiri sehingga itu lebih maksimal. Tapi kebanyakan memang bayi janin itu miringnya ke punggungnya itu kiri. Punggungnya itu kiri. Sehingga diminta untuk lebih ke kiri dan itu tidak menghambat oksigen yang mengalir ya
oksigen yang mengalir ke janin begitu. Itu alasannya Bu, begitu. Ya, semoga terjawab ya Bu Melda ya. Iya. Jazakallah khair Bu Bidan. Iya, Khair Ibu Melda. Silakan Bu Tuti Socini untuk membuka mikrofonnya. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, alhamdulillah menarik sekali nih ya. Sekarang kita itu memang banyak ya metode-metode persalinan dengan berbagai macam apa namanya penelitian-penelitian ya. Nah, ini mungkin saya bertanya dan juga mungkin mohon klarifikasinya saja ini Bu Mugi. Kalau kita melihat dari sejarah ya, memang sebenarnya Ibu Maryam juga dianugerahi rasa sakit ketika proses persalinan itu ya. Jadi memang itu secara manusiawi kalau kita apa namanya kembali lagi menurut di ilmunya bahwa dengan adanya penarikan segmen atas rahim, segmen bawah rahim tentunya itu kan ada sehingga terbukalah jalan lahir begitu ya. Dan itu juga menimbulkan memang secara logikanya memang menimbulkan rasa sakit dan terbukti juga di sini Ibu Maryam juga merasakan sakit itu ya. Nah, ini untuk yang di metode Maryam itu sendiri untuk mengalihkan rasa nyeri itu apakah betul dengan yang seperti disampaikan tadi memang kepasrahan diri, sabar, tawakal begitu ya dalam menghadapi persalinan ini karena memang evidence itu juga sudah banyak ya bagaimana metode untuk pengalihan nyeri ya. Kalau kita secara modern misalkan dengan terapi musik, mungkin kalau kita yang di Islam murotal, mungkin ya banyak-banyak yang sudah diteliti ya, mungkin juga dengan teknik pemijatan atau akupressure dan sebagainya mungkin ya. Nah, ini kalau yang di Maryam itu untuk pengalihan nyerinya itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada persalinan kala duanya, kalau kita lihat lagi di apa namanya riwayatnya Ibu Maryam itu sendiri, beliau itu oleh malaikat Jibril itu pegangan pohon kurma kemudian digoyang-goyangkan begitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya itu ada air sungai mengalir begitu. Nah, untuk di aplikasi yang di persalinan Maryam itu sendiri apakah juga posisinya juga posisi berdiri kemudian dengan waterbird juga atau bagaimana? Ini mohon klarifikasi dan penjelasannya. Terima kasih Ibu Mugi. Ya, baik, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Tuti Sukini, Ibu Bidan ya, Masya Allah ini. Iya, Ya, sering-sering aja ya. Masya Jadi Allah, iya. cuma cerita saja begitu, Bu. Ya, Mungkin baik, begini. baik, Tuti ini terima dosen kasih. ya, Bu? Masya Allah, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Bu Tuti, terima kasih pertanyaannya nih. Jadi kayak ujian saya Bu. Enggak ya, kita Masya sharing-sharing Allah. aja. Baik, tadi yang pertama tentang apa pun malah saya lupa. Untuk pengalihan rasa nyerinya, Oh iya, untuk di pengalihan rasa metode Maryam nyeri. itu bagaimana? J, Ya, di kelas baik. satunya. Ya, untuk pengalihan rasa nyeri pada kala 1 yang paling sering kami gunakan adalah membantu ibu untuk rileks, yaitu dengan santai gitu ya. Jadi santainya ibu gimana? Mau mendengarkan murotal atau dengan jadi pada saat yang puncak sakit itu kan ketika kontraksi ya Bu. Jadi ketika nggak kontraksi kan ibu tenang. Tapi ketika pas kontraksi sudah mulai, nah kita memulai ibu ayo ya ayo atau badannya dilembutkan, dilemaskan, nggak apa-apa, ayo kontraksinya nanti lewat lewat kok gitu ya. Jadi Bismillah ya. Jadi tapi memang ini kita juga minta suami untuk mendampingi. Jadi kalau tidak ada uzur yang ini, suami tetap harus masuk dalam ruang bersalin gitu ya untuk tetap berada dekat istrinya karena yang paling menenangkan sebetulnya suaminya nih sebetulnya ya. Nah, kami datang ya kalau diperlukan saja. Jadi kami tidak apa namanya mendampingi selama 24 jam full, tidak. Hanya ketika dibutuhkan karena emang kalau kami
kemudian terlihat aurat yang hanya diperbolehkan hanya dilihat oleh suami. Jadi kami hanya datang ketika memang dibutuhkan. Ketika misalnya, oh pecah ketuban Bu, atau oh ini istri dipanggil oleh istri, boleh gitu ya kita datang. Jadi salah satu yang kita mintakan dalam proses persalinan itu yang kita ajarkan adalah untuk proses relaksasinya dengan apa yang ingin ibu suruh diminta untuk melemaskan tubuhnya, merilekskan tubuhnya. Kemudian dengan pernafasan perut ya yang biasa yang bisa kami ajarkan. Selain itu bisa dengan yang ini secara Islami mungkin suami membacakan apa namanya membaca Al-Qur'an di dekat istrinya ya, atau membantu istrinya untuk zikir ya. Dan di ruang bersalin kami ya alhamdulillah beberapa penelitian kan juga dilakukan di sini ya Bu ya. Kita pakai warna hijau untuk ruang bersalinnya ya, kita apa namanya lebih banyak untuk dominasi warna hijau. Kemudian ada tulisan-tulisan ya untuk ibu untuk bisa ketika ibu dalam nggak kontraksi itu bisa baca ini oh doa-doanya seperti ini. Jadi kita lebih pada ya yakin Bu, insya Allah Allah mudahkan untuk bisa apa namanya bersalin. Dan kata-kata ini ya, kata-kata ini yang saya sering berikan. Ibu insya Allah dari proses kontraksi yang luar biasa ini Allah gugurkan dosa-dosanya. Itu Masya Allah, itu membuat ibu bertahan. Ya, jadi kata-kata yang membuat bertahan ini ya diberikan gitu ya. Jadi insya Allah dari kontraksi yang luar biasa ini Allah gugurkan ya dosa-dosanya. Siapa yang nggak ingin digugurkan dosanya, Masya Allah gitu kan. Jadi itu yang kami berikan. Jadi tidak ada teknik tertentu sebetulnya. Hanya kita memang melihat ibunya ini lebih cenderung ke arah mana. Maksudnya apakah ibu dengan meminimalisir rasa sakitnya mau bergerak, kami akan berikan bisa jimbol, bisa jalan, atau ibu masih mau kuat jalan-jalan, silahkan gitu ya. Atau ibu ingin ada beberapa ibu itu yang masih kuat dengan misalnya makan, misalnya kita berikan makan, ya ibu mau makan apa, atau apa yang harus kami sediakan gitu ya. Kalau kurma itu sudah SOP ya, kalau SOP di tempat saya datang itu langsung diberi kurma. Gitu Bu. Jadi kita juga melihat ibu lebih cenderung kemana, apakah ibu masih kuat jalan-jalan, apakah kami hanya di tempat tidur gitu ya. Gitu Ibu ya. Yang kedua tentang ini ya, tentang klarifikasi tadi ya, bagaimana posisinya dalam ketika kala dua. Pada kala dua kami juga juga mempelajari juga ya bagaimana membuat posisi ibu dengan posisi janin-janin yang unik-unik gitu ya. Maksudnya kalau misalnya posisi janin ibu itu sungsang misalnya, kami coba untuk posisi merangkak. Ya, jadi kami tidak punya teknik tertentu pada setiap ibu. Atau ibu pengennya apa? Ibu pengen bersalin di bawah, misalnya tidak di tempat tidur. Kita berikan kita berikan itu opsi untuk bisa di bawah, ya, di bawah. Kemudian kita berikan ibu untuk keleluasaan untuk bisa bergerak. Karena ada ibu-ibu juga yang nggak bisa di atas tempat tidur, pengennya turun gitu ya, ya bisa di bawah. Jadi kita berikan itu semua untuk ibu. Jadi memang mungkin mohon maaf yang dimaksud dengan posisi menarik pohon kurma bukan persalinan Maryam yang ini ya, mungkin yang beda lagi mungkin Bu ya. Jadi bukan itu. Jadi kita memang memberikan keleluasaan pada ibu seluas-luasnya, kecuali jika ibu bertanya. Misalnya, saya bingung Bu, ini mau ngapain Bu? Oke, kita coba ya, bismillah ya. Kita coba dengan posisi yang seperti ini, atau dengan cara yang seperti ini. Kalau sudah lebih yakin, ibu tenang, ya sudah. Berarti ibu cocok dengan hal itu. Tapi kalau misalnya ibu belum, ini nggak enak, nggak nyaman, kok makin sakit, ya sudah coba lagi yang lain. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhan ibu masing-masing. Begitu, Ibu Tuti? Mohon maaf, ada yang kurang ya. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Mugi. Jadi karena tadi persepsi saya, kalau saya membaca dari riwayat di surat Maryam itu posisinya berdiri, mungkin persepsi saya seperti itu. Ternyata ya sebenarnya ya artinya seperti yang sudah kita terapkan pada umumnya begitu ya. Posisi persalinan adalah sesuai dengan pilihan ibu begitu ya. Dan juga tidak menyulitkan kita selaku bidan untuk bagaimana menolong persalinan itu. Iya, betul terima Bu. kasih. Iya, betul sekali Bu. Jadi saya juga kalau misalnya ibu memilih berdiri, saya opsinya itu
eh saya agak sulit karena memang kalau berdiri itu sulit buat kita ya Bu menangkap janin ya, Ya. bayi ketika lahir. Jadi memang ini adalah kerjasama bersama gitu. Jadi semua harus selamat tadi. Jadi kita jangan menyusahkan bidan, jadi juga ibu tetap nyaman gitu. Jadi itu juga kita sampaikan begitu Bu. Kemudian bagaimana dengan penerapan waterbird itu sendiri? Karena di situ juga kan ada diriwayatkan bahwa di bawah mengalir sungai begitu. Apakah itu juga diterapkan untuk waterbird-nya juga? Enggak, Bu. Jadi kita dulu ketika saya mencoba ternyata waterbird ini masih banyak hal lain yang masih bisa dilakukan. Misalnya kalau misalnya pakai perantara air, ibu tetap terhidrasi, itu juga salah satunya ya. Ibu minum ya, atau kemudian kita berikan kompres-kompres air hangat ya di pungguk atau maaf yang saya di vaginanya gitu, kita berikan kompres-kompres supaya ibu lebih nyaman begitu. Terima kasih Ibu Mugi. Ya, sama-sama Ibu. Jazakallah. Khair ya. Mungkin masuk pertanyaan ya Bu ya, karena udah mau jam 9 ya. Iya. Kepada Menambah. Bu Ariyanti, kita persilakan. Terima kasih. Oke, semoga Bu Ariyanti bisa matikan mikrofonnya. Bu Ariyanti, jika tidak ada nanti kayaknya ada Bu. Ada Pak Ariyanti, Pak. Ada, ya monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ariyanti dari Bekasi. Alhamdulillah saya juga seorang bidan, Bu. Alhamdulillah di sini banyak yang bidan, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu bidan yang senior-senior, Masya Allah, dan ketemu langsung providernya persalinan Maryam. Alhamdulillah sekali. Masya Allah. Yang mau saya tanyakan, Ibu, sekarang banyak sekali ya trik-trik kehamilan. Mohon maaf sebelumnya, banyak yang tiup-tiup dan yang seperti kok saya pikir ya selama saya menolong persalinan selama sekian puluh tahun, tiba-tiba ada yang datang dengan mudahnya gitu ya. Persalinan tuh kayak gini loh, hanya ditiup, dan saya sudah coba gitu ya ke beberapa pasien saya dengan cara yang seperti itu. Memang yang bisa, alhamdulillah mudah. Tapi kalau yang masih awam itu sangat-sangat sulit gitu ya. Apakah nanti Ibu bidan berkenan ada pelatihan kembali untuk persalinan Maryam? Karena saya sudah Masya menunggu Allah. lama, ternyata kok sampai bulan ini belum ada gitu ya. Terakhir kalau nggak salah Oktober 2022 ya Bu? Betul. Atau kapan tuh ya? Iya, Betul ya? Oktober Saya waktu 2022. itu mau ikut, tapi kebetulan saya masih ada pelatihan yang lain gitu Bu. Seandainya Ibu berkenan, ada di room chat atau di mana biar ini kita bisa sowan lagi gitu Bu. Sebenarnya Baik. sih saya nggak ada Ya. pertanyaan, cuma sharing aja ya, kok sekarang banyak bidan-bidan yang bermunculan yang memberikan alhamdulillah teori-teori baru gitu. Saya sih bersyukur alhamdulillah dapat teori baru. Cuma yang mengena di hati saya itu yang di Ibu gitu ya, karena itu sesuai agama kita ya, Islam. Dan alhamdulillah pasien-pasien saya juga bisa menerima sugesti saya bahwa bersalin itu adalah sesuatu yang sangat nyaman menurut saya, dan Allah akan memberikan apa yang tadi Ibu bilang tadi itu ya, menggugurkan dosa-dosa kita, dan saya selalu menanamkan ke pasien-pasien saya bahwa bersalin itu adalah jihadnya perempuan di sana. Kapan lagi kita mau berjihad kalau kita belum yakin bahwa diri kita bisa melahirkan secara normal. Saya selalu menanamkan itu kepada pasien saya. Alhamdulillah Bu, pada saat dia mau bersalin dia nggak ada suara teriak, nggak ada suara yang nangis, kayak menikmati aja proses persalinan. Nah, saya tuh pengen menambah ilmu saya dari Ibu gitu, tapi alhamdulillah waktu belum nyampe-nyampe. Iya, Masya Allah. Baik. Masya Allah, itu aja sih Iya. Bu. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ariyanti, Masya Allah ini ya. Semoga nanti kita bisa adakan lagi, tapi belum tahu ini kapan, mungkin tahun depan mudah-mudahan. Tapi juga ini mungkin sama ya, mungkin di era medsos ini begitu banyak
metode-metode yang kita berikan yang sepertinya kok mudah-mudah banget gitu ya. Tapi memang itu menjadikan kita belajar ya Ibu ya. Jadi kita memang harus update terus. Karena kadang-kadang kita tahunya dari ibu hamil yang datang, dari pasien yang datang. Bu, saya pengennya begini gitu ya. Saya juga, oh seperti apa sih? Oh seperti ini ya. Saya, ayo boleh dicoba. Tapi memang tidak semudah itu sebetulnya. Tidak semudah itu karena memang yang disampaikan di media sosial kan sesuatu yang cepat, nggak bisa per apa namanya per kemajuan gitu ya, persalinan itu full itu nggak semudah itu juga. Jadi memang yang kita dapatkan ya berita sepotong-sepotong sebetulnya, tapi ya kita kembalikan lagi saja karena memang Masya Allah ya saya pernah ketika tren persalinan tiup-tiup itu sedang tren banget gitu ya, Masya Allah. Waktu itu Dokter Meti ya menjapri saya, inbox saya di IG saya gitu ya. Bu Mugi gitu ya, Masya Allah itu yang saya ingat sekali. Tolong ya dijaga ibu-ibu kita, Masya Allah ya. Dijaga ibu-ibu kita, bagaimana mereka tauhidnya gitu ya. Karena ini salah satu hal yang paling berat di akhir zaman ini adalah menjaga supaya kita tetap kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi apalagi sih yang dicari gitu kan kalau dalam proses persalinan juga kalau kita jihadkan karena Allah, kalaupun kita karena nggak mungkin juga mengenalkan gitu ya angka kematian ibu dan janin, kalaupun gitu ya ada terjadi gitu ya. Nah, uzubillah walaupun kita nggak pengen terjadi karena itu sebagai keselamatan kita sebagai seorang bidan di dunia juga, tapi kalau itu jadi pasti ya insya Allah balasannya adalah surga. Apalagi yang kita cari gitu ya kalau kemudahan itu membuat kita jauh dari Allah, tentu inilah musibah yang sebenar-benarnya. Itu saja Bu Ariyanti, terima kasih. Monggo Mas membawa acara. Ini kayaknya Bu Yolanda dari tadi itu presenter terus Bu. Oh, iya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Baik. Ke Bidan Yolanda, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, Bu Bidan Yolanda? Ini terputus. Oh iya, hilang ya. Pada hilang. Tadi juga kayak gitu juga. Kebetulan saya tinggal jadi Oh. iya ini sinyalnya kurang banyak ini kayaknya. Oh iya, di Bantul ya Bu ya. Iya Bu. Masya Allah. Saya mau bertanya, berdasarkan pengalaman saya melahirkan anak pertama itu sesar kan Bu. Terus anak yang kedua itu alhamdulillah lahiran normal. Karena saya hamil pertama itu sesar, jadi yang hamil kedua ini saya mengalami gangguan saraf kayak dari apa namanya? Hilang lagi. Gimana Pak? Ini hilang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, monggo Bu. Hilang-hilangan ini. Iya. Masya Allah, jadi terganggu waktunya, Masya Allah. Ini nggak apa-apa saya lanjut bertanya, Mas. Monggo. Iya. Oh iya, Mas yang gimana? Aman ya Bu Bidan, Masya Allah. Halo? Iya, halo. Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya mau bertanya Bu. Waktu anak pertama kan saya lahiran sesar kan Bu. Nah, terus anak yang kedua kebetulan alhamdulillah diizinkan oleh Allah tuh lahiran normal. Nah, karena saya ada tekad ya untuk lahiran normal. Jadi waktu pembukaan terakhir waktu mau lahiran normal itu terus dokternya itu nggak izinin saya lahiran normal Bu. Itu kayak semacam saya down gitu, kayak nggak semangat kan mau lahiran normal. Jadi
Halo? Ya, halo, silakan. Heeh. Jadi saya ini Bu, apa namanya? Saya nekat untuk lahiran normal. Eh, di pertengahan jalan itu saya apa? Saya eh, kayak metode yang Ibu ajarkan kan, seperti kayak pasrah sama Allah gitu kan. Terus yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana cara menghadapi seorang dokter yang tidak pro sama kelahiran melahirkan secara normal, sedangkan banyak ibu-ibu yang apa pertamanya sudah melahirkan sesar, terus ada ada keinginan untuk melahirkan normal, tapi dokternya itu tidak pro. Jadi kita sebagai apa namanya, sebagai tenaga medis juga untuk meyakinkan teman-teman yang sudah pernah melahirkan sesar itu bahwa bisa mampu untuk melahirkan normal gitu, Bu. Gimana caranya untuk meyakinkan mereka gitu? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Bidan, ini untung Bidan jadi saya Ya, bisa ucapkan. Ya, baik. Mungkin ya, yang bisa saya sampaikan ya, begini. karena saya kan di sini, Bu, kebetulan di sini kan saya tinggalnya di kampung santri ya, Bu. Nah, Iya. banyak yang umat itu yang apa namanya sudah melahirkan sesar 3 kali 4 kali, tapi dokter itu tidak meyakinkan bahwa mereka tuh bisa lahiran normal lagi, Bu. Nah, terus saya kan ada basicnya bidan kan, Bu, bahwa dan berpengalaman juga melahirkan berhasil PBAC kan, Bu. Jadi bahwa manusia itu memang sejatinya bisa melahirkan normal gitu, bisa apa namanya memang kodratnya tuh melahirkannya lewat vagina gitu, Bu. Tapi bahwa itu eh, bahwa mereka itu Allah tuh sudah ngasih jalan bahwa apapun lahirannya tetap itu sudah kehendak Allah. Tapi kan bagaimanapun kita sebagai wanita harus yakin bisa melahirkan normal gitu. Gimana meyakinkan mereka itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bidan Yolanda. Ya, yang pertama mungkin kalau saya memahami profesi Iya, dokter ya, profesi dokter itu kan memang kalau SPOG memang spesialisnya adalah persalinan yang patologis ya. Jadi memang iya. apa namanya setelah sesar itu kan menjadi persalinan yang berisiko gitu kan. Jadi memang mungkin akan lebih baik sesar lagi mungkin begitu kalau kata dokter ya. Dan Iya. kemudian memang eh, melihat tugas dokter yang mungkin repot, capek dan lain sebagainya gitu lebih lebih memilih untuk sesar yang terencana daripada sesar yang mendadak atau situ gitu kan. Jadi memang oh ini sesar aja lagi daripada ini. Ya, mungkin itu ya kalau dari kacamata kita. Tapi kemudian kalau misalnya apakah bisa kemudian untuk bisa normal gitu ya pada ibu-ibu yang bisa pernah sesar 1, 2, 3 gitu atau 4 gitu ya. Ya, yang pertama adalah kesadaran ibu-ibu itu sendiri. Ya, kalau saya pribadi gitu ya, ketika ibu itu pernah sesar kemudian tidak pernah bertanya bagaimana persalinan normal atau mungkin belum ini, paling mungkin saya pertanyakan nanti pengen normal gitu ya, sebelum saya mungkin menjauh. Enggak Bu, nanti mau sesar Iya, aja. iya. Oh iya, masih bisa normal tapi mungkin memang harus ada persiapan gitu ya. Tapi ketika dia sudah tidak tertarik, ya sudah ya mungkin nanti kalau masalah hidayah kan masalah Allah ya untuk membukanya Iya, lagi iya, gitu Bu. ya. Nah, tapi kalau kemudian ibu itu sudah ada ketertarikan, Bu saya pengennya normal. Nah, kalau saya sendiri sebagai bidan, tugas saya adalah menjaga ibu ini untuk tidak sakit tadi ya, tidak sakit juga secara fisiknya tetap bahagia. Jadi seorang ibu hamil itu harus diberi harapan bahwa dia insya Allah bisa bersalin normal. Kalau nggak punya harapan, ibunya akan menjalani persalinan menjalani kehamilan itu dengan rasa sakit, tidak punya harapan. Orang yang nggak punya harapan kan sudah ngapain dilanjutkan? Ya udahlah Iya, apa iya. adanya gitu. Jadi ibu hamil ini butuh harapan. Nah, salah satunya adalah ketika dia bisa ya eh, eh, walaupun kalau saya bicara tentang di yang VBAC itu sebetulnya tujuannya bukan kemudian harus normal, tapi diberikan kesempatan. Ya nggak Bu ya? Diberikan Iya, iya. kesempatan. Minimal diberikan kesempatan untuk bisa normal. Kalaupun nanti harus sesar lagi, saya nggak apa-apa gitu ya, istilahnya gitu. Tapi kalaupun masih bisa normal, ya coba kita perjuangkan. Nah itu yang saya baca dari ibu-ibu yang VBAC sehingga
yang diperlukan mereka itu adalah dukungan. Iya. Apa yang harus mereka lakukan. Dan saya bilang jangan terlalu jauh. Ini Ibu, saya hamil 8 minggu, bisa nggak saya lahir normal? Saya pernah sesar. Terlalu jauh mikirnya. Ya, walaupun kita akan bicara juga dari kenapa sesarnya dulu, riwayatnya kenapa. Tapi jangan terlalu jauh, nanti Bu, kira-kira bayinya muter nggak ya? Ini kan saya pernah sesar, bla bla bla. Kita lakukan dulu seminggu, 2 minggu ke depan. Jangan terlalu jauh untuk mikir. Ibunya terlalu jauh, terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, terlalu berat buat ibunya. Jadi kalau saya sendiri, ibu kalau sudah punya kesadaran untuk mau normal, ya kita temani untuk kemudian memberikan harapannya ini ditunjang dengan hasil pemeriksaan yang bagus. HB-nya bagus, posisinya bagus, kemudian keluarga mendukung. Itu akan sangat membantu ibu untuk menjalani kehamilan dengan baik. Sehingga nanti untuk di ujungnya nanti mau sesar atau normal kita nggak tahu. Takdir Allah masih berjalan. Ya, kita doa, kita ikhtiarkan apa yang bisa diikhtiarkan, kita doakan. Ya, apa yang karena kan nanti kan tentang perjodohan gitu ya. Maksudnya jodohnya nanti bersaing di mana kan nggak tahu. Sesar atau normal kita nggak tahu. Nanti serahkan sama Allah saja. Yang sekarang kita lakukan adalah kita ikhtiarkan dari hasil setiap pertemuan atau pemeriksaan itu apa yang terjadi dan kita berikan apa yang sesuai dengan kondisi ibu gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan Yolanda. Ya, terima kasih Bu. Baik, kita akhir ya Bu ya. Ya, baik-baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah pada malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain, dan bagaimana kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bisa kita menyampaikannya kepada mereka yang belum mengetahui. Dan kepada Bu Mugi Rahayu selaku pemateri pada malam hari ini, ucapkan jazakallahu khairan atas ilmunya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa menyampaikannya di dalam grup, dan nanti insya Allah akan kami sampaikan ke pemateri, dan semoga bisa dijawab segera oleh pemateri. Dan saya selaku moderator mewakili panitia dan pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam jalannya acara seminar terdapat kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara seminar pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan berdoa majelis. Alhamdulillahalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Mohon Terima kasih juga Bu Vivi sharing ilmunya.